Alhamdulillah Bunda, mudah-mudahan yang hadir, Teteh, sayang, semuanya Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semuanya Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah di tahun ini bisa sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau tidak salah hitungan saya, kurang lebih sekitar berapa lagi ketemu? Hah? Ya sekitar 64 hari lagi. Insya Allah. Mau ketemu Ramadan? Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan di sini ada yang belum berangkat haji, ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar ya. Itu kan jawaban yang seperti biasa kan? Mudah-mudahan ya dengan jalan rezeki dari Allah, mudah-mudahan kita semua kelak diizinkan bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda sayang, ini kajian kita perdana di As-Sakinah, betul? Di tahun 2024. Alhamdulillah. Ahilman, kalau bicara tentang tahun baru, Ahilman yakin dan percaya semua di antara Bunda, Teteh, sayang pasti maunya tahun ini hidupnya better than before. Betul apa betul? Apa better than before teh? Artinya dilarang merokok, itu artinya. Better than before itu artinya lebih baik daripada sebelumnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ustadz, kenapa hidup kita harus lebih baik? Ahilman ingin memulai dengan sebuah keterangan. Ada yang menyebutkan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada yang menyebutkan ini adalah perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau perkataan dari Nabi disebut dengan hadis, kalau perkataan dari para sahabat disebut dengan athar. Apa namanya? Athar. Jadi izinkan saya membacakan keterangan ini yang menjadi pembuka sekaligus penguat untuk kita agar hidup kita di tahun ini lebih baik. Betul apa betul? AA, apa keterangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa mal'unun. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh ya. Lihat dari wajahnya kayak menjiwai gitu. Kirain AA gak usah diterjemahkan lagi gitu ya. Terjemahkan atau jangan? Terjemahkan. Ahilman, apa artinya? Barang siapa yang kehidupannya hari ini atau tahun ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang apa? Beruntung. Dan barang siapa yang kehidupannya tahun ini, hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang kehidupannya tahun ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Saking celakanya, mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? 3. Lebih baik beruntung. Sama saja rugi. Lebih buruk celaka. Ulangi. Lebih baik sama saja, lebih buruk lebih keras. Lebih baik
sama saja rugi, lebih buruk celaka. Ahilman mau tanya, Bunda Teteh sayang yang hadir pagi ini, tahun ini maunya lebih baik sama aja atau lebih buruk? Maunya beruntung, rugi apa celaka? Sok, biar agak senam sedikit ya. Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik, angkat tangan katakan saya. Ulangi. Ayo nu ngalamun ayah. Anu molong halak gegir ayah. Macung teu ayah. Siga nu haroream kitu. Ayo nu ngan ki hungkul ayah nu. Enggak apa-apa dah, sama ama kudu banyak begitu. Punten, ada nggak yang baru pertama kajian sama Hilman? Yang baru ketemu pertama kali? Coba angkat tangan. Sok. Yang baru ketemu istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Yang baru ketemu angkat tangan. Yang baru ketemu langsung. Oke. Yang baru ketemu langsung izin. Pernah lihat AA di TV? Pernah. Lihat AA di YouTube? Pernah. Di Instagram ada. Di TikTok banyak. Cakepan video atau asli? Ini penting saya tanyakan. Khawatir ada yang dikecewakan. Karena takutnya yang baru ketemu asa kaget gitu. Eta, Ahilman teh takutnya gitu. Tapi biasanya hampir membuktikan survei bilang kalau A lebih cakep. Lebih cakep apa? Insya Allah ya, memang ya kalau mau jadi cakep gampang, saya baru tahu. Tingkatkan jumlah saldo rekeningnya. Ternyata itu mempengaruhi ternyata. Enggak. Mudah-mudahan yang baru ketemu enggak kecewa ya. Insya Allah. Ayo lebih semangat. Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih bahagia? Siapa yang tahun ini hidupnya mau tambah berkah? Rizkinya mau tambah banyak? Siapa yang tahun ini suaminya mau ganti? Allah. Jadi ganti. Bukan ganti orangnya. Siapa yang mau tahun ini suaminya lebih soleh? Suaminya karir pekerjaannya tambah naik? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Bunda, Teteh, sayang, ini rumus. Kalau hidup kita enggeus atau ece. Enggeus. Ulah ngagosip dirinya enggeus. Muni patuduh-tuduh, mana rek ganti? Kamu ganti. Biasa aja. Dan ini dari Ahilman, jangan bandingkan suami ibu sama Ahilman. Udah pasti beda, betul? Maka jangan banyak berharap sama saya. Sudah. Khayalan itu dipendam saja ya. Allahu Akbar. Lanjut. Ngesnya ceknya, ngesnya. Nggak dilanjutkan deh. Nah, jadi pohode ngomong naon tadi teh. Allahu Akbar. Yang baru ketemu maaf ya. Dan memang AA selucu itu kan. Puntennya. Banyak apa? Gemoy. Sorry ye. Allah. Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih. Ya Allah. Ya mudah-mudahan. Aduh ya Allah. Tolong ya. Ibu sayang, kalau hidup kita mau lebih baik, betul?
semua pasti hidupnya ingin lebih baik. Nah ternyata rumusnya, kalau bunda ingin hidupnya lebih baik daripada tahun sebelumnya atau hari sebelumnya, maka di antara pelajarannya kita harus menata hati untuk bisa belajar tidak terlalu gelisah dengan masa lalu dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Saya ulangi. Kalau bunda, teteh, sayang, hidupnya di tahun ini ingin lebih baik, syaratnya harus apa? Menata hati, jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Kenapa AA? Punten ya. Orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, biasanya orang yang tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Apalagi jika yang dihidupkan adalah rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah dengan keadaan. Ahilman gak tahu pasti ya, tapi boleh jadi di antara bunda ada yang punya masa lalu yang gak baik dalam hidupnya. Ada gak? Ada. Yang mana orangnya? Sesakit itu kan? Mungkin ada di antara kita yang punten. Ada yang pernah ngerasain sakit, ada nggak? Ada yang pernah luka, ada? Atau izin, ada yang disakiti, dilukai, dikhianat, ada? Dizolimi, ditusuk dari belakang, diambil apa yang kita miliki, ada? Itu kan sudah terjadi. Tapi nggak sedikit di antara kita yang masih teringat dengan itu. Betul? Sampai kita tuh nggak bisa. Saking kadang kita suka ngerasa nggak kuat kalau mikirin itu lagi, betul? Pengen berusaha untuk berdamai dengan yang sudah terjadi, tapi terlalu sakit lukanya. Gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Sampai kalau bunda bilang gini, kalau A bilang udah bunda maafin, bunda suka mau ngomong gini, A mah gampang maafin. A mah nggak bisa. Kan suka gitu ya. Kalau ketemu orang udah bun maafin aja. Mah gampang maafin, nggak segampang itu. Faktanya hese, betul nggak? Terlalu berat, terlalu sakit. Makanya kita bilang tak segampang mencari pengganti. Tak segampang itu. Nyanyi we terus. Hari nyanyi meni tereh, hari ngaji meni haroream. Ahilman memang seberat itu, iya. Tapi biasanya yang bikin berat karena hatinya belum tertata dengan baik. Makanya mohon maaf, pagi ini kita akan belajar ketika hati dikecewakan. Kita akan bahas selama 5 jam ke depan. Karena seberat sakit itu. Siap apa enggak? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siap. Saya dengan masalah saya juga lebih sudah berat. Apalagi menanggung masalah ibu-ibu. Dan biasanya, mohon maaf ya, bukan berarti ya melemahkan, bukan. Tapi ya merasa, apalagi yang namanya perempuan. Perempuan tuh gak mudah melupakan sesuatu. Betul gak? Makanya ada yang bilang perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi seksi itu nyambung. Liar ngaji teh. Jadi karena seks. Kumaha sih? Lain seksi atau aja. Makhluk Tuhan yang paling susah melupakan. Kenapa jadi karena seksi? Iya teh. Kan sama AA udah dikasih pengantarnya tadi.
Tiba-tiba makhluk seksi. Naon coba? Astagfirullahalazim, ya Allah. Eta jawaban teh mending ngeunah kitu. Karena bilang perempuan teh susah melupakan. Makanya ada yang bilang makhluk Tuhan yang paling seksi. Kan udah dikasih pengantar kalimat yang tadi. Masih kene gitu jawaban anak. Makhluk Tuhan yang paling susah melupakan. Diakui atau tidak? Diakui tidak? Izin ya, Bunda punya suami. Suami teh punya salah hari ini. Tapi biasanya yang dibahas bukan yang salah hari ini. Bunda akan bilang begini, ayah mahnya 30 tahun lalu tidak berubah. 10 tahun lalu juga sudah begini. Padahal kesalahannya tuh yang hari ini enggak. Ya Allah. Mungkin yang dibahas 5% yang hari ini. Tapi 95%-nya ingatan-ingatan yang ada di masa lalu. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya memang itulah perempuan. Betul? Ahli sejarah yang paling hebat. Selain perempuan itu makhluk yang paling kuat kalau menurut Ahilman. Karena makhluk yang gak bisa ditebak cara pandang berpikirnya. Betul? Naik motor, sen kiri, belok. Itu mah mending. Sekarang mah ada yang baru. Ada yang baru. Sen kiri, motornya belok kiri, ibunya ke kanan. Ah, senang musik. Gitu. Jadi kalau sen kiri belok kanan biasa. Ayo nama ayah ibu-ibu sen kiri, motornya belok kiri, ibu-ibunya ke kanan. Ayo, mata palaur ke ibu-ibu mah. Hebat. Bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu, betul? Tangan kanan ngegoreng. Telinga angkat telepon. Kaki ngepel. Tangan kiri gendong anak. Mata nonton TV. 5. Makanya wajar ingatannya susah untuk bisa lupa begitu saja. Betul nggak? Tajamnya luar biasa. Tapi kan kita harus belajar menata hati itu. Mau sampai kapan kita merasa tersakiti dengan keadaan yang sudah terjadi? Mau sampai kapan kita akan terus ada di zona itu. Dan kita belajar untuk ya sudah itu sudah terjadi, nextnya apa gitu. Makanya kita belajar hari ini. Gimana caranya agar kita bisa lebih tenang hati ini ketika dikecewakan dengan yang sudah terjadi. Setuju? Dan mohon maaf, yang tidak bahagia juga orang yang mengkhawatirkan masa depannya. Analoginya, seperti orang yang udah beli perabotan rumah, tapi rumahnya belum ada. Jadi orang yang mengkhawatirkan masa depan itu seperti orang yang beli apa? Perabotan rumah, tapi rumahnya belum. Beli lemari, beli kursi, beli meja, beli kulkas, mesin cuci, gantung, setrik, magic. Betul. Beli kompor, blender. Ibu jualan naon sih? Disebutkan semua. Ibu udah beli semua, udah beli bingung, nyimpennya di mana? Itulah orang yang mengkhawatirkan masa depan, seperti orang yang beli perabotan rumah tapi rumahnya belum ada. Dia khawatir dengan masa depan. Ustadz, nanti bagaimana dengan suami saya? Tuh ingat tuh. Gimana Allah aja? Tugas kita mah jalani hari ini aja, betul? Kenapa Bunda harus gelisah dengan apa yang belum terjadi? Dan semua juga diurus sama Allah. Betul apa betul? Kan ada adik-adik saya yang milenial. Ustadz, nanti kira-kira setelah saya lulus ada yang mau sama saya enggak ya? Padahal masih semester 2. Selesaikan aja dulu kuliahnya. Nanti dengan caranya, dengan jalannya Allah titipkan jodoh terbaik untukmu. Betul enggak? Ujian aja kamarican lulus. Nilai aja masih jelek, gak usah mikirin yang jauh-jauh. Sama, ibu jangan mengkhawatirkan
sesuatu yang tak bisa kita genggam dalam hidup kita. Sama kayak ibu mengkhawatirkan suami. Nanti suami aku di kantorku mah. Lamun aku badan nangis goreng aku mah. Nanti kalau aku nggak ibu nggak. Suami ibu itu ketika sudah keluar rumah itu bukan lagi jangkauan kita, betul nggak? Titipin sama Allah. Ya Allah, aku menitipkan suamiku kepadamu. Jaga, lembutkan hatinya, perbaiki kebaikannya. Ya Allah, aku serahkan. Kalaupun kemudian suami ibu berbuat sesuatu yang barangkali nggak sesuai dengan hati ibu, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk ibu. Nggak usah. Ayah, di mana? Di mana? Si ayah nggak jawab, di kantor. Kirim foto. Kirim foto. Kirim foto kantorna. Jeung saha eta kumpul, kirimkeun. Video. Hayang video ayeuna keneh. Ibu, makin suami digituin makin tersiksa hidupnya. Betul? Ibu mah kadang-kadang suka begitu. Suami tehnya baru sarapan. Langsung baru sarapan keluar ditanya, ayah udah sampai mana? Garasi. San kemana-mana. Di garasi kene. Ya Allah, melit sengsara kieu. Maka wajar ibu yang membuat suami tertekan hidupnya kadang bukan masalah kantornya, tapi masalah istrinya yang terlalu menekan dan menuntut pasangannya. Betul apa betul? Ibu santai aja. Ada bahasa yang sering sampaikan, jangan terlalu menggenggam pasir berlebihan. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan pasir itu. Yang ada engkau hanya akan kehilangan pasir itu. Sama dengan perasaanmu. Jangan terlalu menggenggam perasaan berlebihan. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan, yang ada hanya kehilangan perasaan itu. Jangan minta diulangi lagi. Itu susah kalimatnya. Saya juga lupa tadi ngomong apa. Makanya bunda sayang, ayo belajar lebih tenang, betul? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan khawatir dengan masa depan. Catat ya, siapin kameranya. Sekarang siapin kameranya, status hari Selasa, lumayan kan? Orang, ya Allah, semoga saya dijauhkan dari istri yang seperti itu, ya Allah. Ulangi. Sedih ya Allah, sedih. Puntennya yang jadi suami beliau sabarnya. Aja bukan suaminya digituin, apalagi Anda yang suaminya. Ulangi. Tenang atuh Bu. Sing lembut sama Ustadz teh. Ustadz, ulangi dah gitu. Ibu, ulangi. Oh, sok. Sudah jadi lupa lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tulis. Oh, berdiri. Biar kelihatan outfitnya ya. Makasih. Ini mereknya eksekutif ya. Ada di situ nanti dilihat. Aduh ya Allah. Cenah meni bodor wae mah. Rada mundur cenah. Astagfirullahaladzim. Udah saya pulang aja lah. Dia ulangi rada mundur. Apa perlu saya harus seperti apa tuh saya? Ini ibu kok kayaknya hari ini bahagia banget ya? Apa karena awal tahun gitu? Masih ada uangnya ya? Kau biasanya waktu kemarin Desember kayaknya cari cing. Waktu Desember kayaknya kok asa bahagia gitu? Bonusnya baru keluar ya kemarin ya? Ya Alhamdulillah. Tulis. Astagfirullahalazim.
Cek iya ulangi. A duduk berdiri. A maju mundur. A mau mulai hadap kanan. A. Ya Allah. Kudu kumaha tuh. Ibu. Ya Allah. Diam. Itu pohon dia ngomong naon gitu. Lagi mikir sebenarnya. Tulis. Kanan A cenah. Manya aku dukia di dia. Terlalu dekat atuh. Ya Allah. Sok tulis. Shh, Ibu, sing kasihan sama yang di luar. Yang di luar mah ngeliatnya, nah sirian di jero tuh cenah. Mungkin yang di luar mah nggak paham apa yang kita lagi omongin tuh. Itu teh ada yang nggak bagus. Kita ketawa sendirian, orang ngahulang kabeh. Makanya jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Mungkin yang di luar teh, kenapa sih kayak orang gila gitu di dalam tuh? Tenang. Yang di luar kedengeran gak suara Ahilman? Yang di luar kedengeran suaranya? Yang ditanya yang di luar, kenapa yang dijawab yang di sini? Astagfirullahaladzim. Coba Pak, yang di luar kameranya ambil yang close up, Pak. Itu kan yang ini, yang master. Coba yang close up. Yang di luar yang mana ambilnya? Sama lain ini. Coba yang ambil yang close up, Pak Hilman. Dah gitu. Coba agak dikit. Enggak, biar agak nyata mereka tuh deket sama Hilman gitu. Udah kelihatan? Ini pamer HP ya. Tulis. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang selalu menggelisahkan masa lalunya dan orang yang selalu mengkhawatirkan masa depannya. Oleh karena itu, belajarlah untuk lebih menata hati. Jangan gelisah dengan masa lalu karena sudah berlalu, dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan karena belum tentu terjadi. Yang sudah berlalu, biar berlalu, jangan disesali. Yang akan datang, jangan ditakuti. Belajarlah melembutkan hati. Belajar menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status hari apa? Hanya buat status meni heset ya Allah. Kudu ka mana heula ieu teh masyaallah. Baik Bunda. Nah Ustadz, berarti kalau kita hidupnya mau lebih baik harus belajar menata hati, betul? Nah, kadang yang namanya hati itu, Bunda, memang punya sifat terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan kolbun. Sebut dengan apa? Kolbun. Kolbun itu artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Maka yang namanya hati gak akan bisa lurus terus gitu Bunda. Gak bisa bahagia terus. Biasanya ada bahagia, ada sedih. Betul? Ada nerima, ada kecewa. Ada lapang, ada sempit. Itulah kondisi hati. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedih itu boleh apa boleh? Kalau kita ngerasa kecewa boleh apa boleh? Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Kecewa itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Kalau itu yang kita hadirkan, mohon maaf. Berarti kita menghilangkan posisi Allah di hati kita. Karena terlalu berlebihan ruang di hati ini diisi dengan kekecewaan, kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Sekarang pertanyaannya, Ahilman, kalau dulu hati kita pernah dikecewakan, coba yang di sini ada nggak yang pernah dikecewakan? Oke. Biasanya orang itu kecewa gara-gara apa, Ustadz? Orang-orang itu kecewa biasanya karena tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan. Betul? Maka kondisinya disebut dengan apa? Kecewa. Tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan. Berharapnya A jadinya B. Berharapnya begini jadinya begitu. Betul? Jadinya kecewa. Sekarang pertanyaan saya, yang salah harapannya atau kenyataannya? Yang salah harapannya atau kenyataannya? Punten bunda sayang, ternyata yang salah bukan kenyataan. Tapi kadang yang salah itu harapan. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah juga dengan harapan. Yang paling salah karena kita salah menaruh harapan. Jadi kenyataannya nggak salah, harapan juga nggak salah-salah banget. Tapi yang salah gara-gara kita salah menaruh harapan. Salahnya gimana Ustadz? Kita menempatkan harapan pada sesuatu atau seseorang yang tidak harus dijadikan apa? Harapan. Ujungnya yang datang kekecewaan. Ustadz, biasanya apa sih yang bikin kita bisa kecewa karena harapan kita? Satu, terlalu berharap kepada manusia. Satu, catat. Terlalu berharap kepada siapa? Manusia. Bunda kecewa sama suami, punten, bukan salahnya suami. Tapi salahnya kita yang berlebihan menaruh harapan kepada siapa? Suami. Makanya sering ini Ahilman sampaikan. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Rabu itu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka mohon maaf ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang terlalu berharap kepada selain Allah, maka Allah akan hadirkan di hatinya rasa sakit pedih pengharapan kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah itu maha pencemburu. Maka saat engkau diberikan pedihnya berharap kepada seseorang itu, Allah tuh sedang cemburu sama kita. Allah ambil rasa itu agar kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget bunda sayang, teteh sayang. Biasanya kita itu akan diuji sama sesuatu yang paling dekat dan paling kita cintai dalam hidup. Setuju nggak? Biasanya ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling kita cintai dan paling dekat dalam hidup kita. Maka jangan kaget, Ustadz, kenapa ujiannya di situ? Iya, karena selama ini engkau terlalu melekat dengan orang itu. Sehingga membuat hatimu jauh dari siapa? Allah. Maka sama Allah dibuat hatimu sakit dengan pengharapan itu. Karena mungkin selama ini kamu lupa dan jauh dari Allah. Yang bikin orang kecewa, satu, karena apa? Terlalu berharap kepada manusia. Dua, yang bikin orang kecewa itu biasanya karena jauh dari Allah. Karena apa? Jauh dari Allah. Biasanya rumusnya begini. Lebih cepat, lebih dekat, dan lebih lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mengusahakan. Jadi kalau bunda, kepada siapa yang lebih cepat, kepada siapa yang lebih dekat, dan kepada siapa yang lebih diusahakan karena cinta itu, maka biasanya itu yang akan menguji kita. Harusnya yang lebih cepat, lebih dekat, lebih diusahakan itu siapa? Allah. Kalau diganti bukan Allah, misal karena dunia, karena kerjaan, karena bisnis, karena usaha, karena orang, maka ini semua yang dikejar oleh kita tadi dibanding Allah, maka akan menyakiti kita. Ujungnya kecewa dengan kita. Jelas? Maka izin, kalau urusan dunia bunda sayang,
jangan terlalu cinta berlebihan. Dunia itu mudah menyakitkan. Makanya bunda kalau nangis gara-gara urusan dunia terlalu sayang. Orang beriman tuh nangisnya jangan karena dunia. Nangisnya harus karena takut ke Allah. Nangisnya karena takut bekal untuk menuju Allahnya kurang. Misal, bunda ditangisi sama suami. Sayang, ngapain nangisin orang yang nyakitin kita? Halo, kenapa tertekan gini wajahnya ini? Bunda, disakiti oleh suami. Jangan nangisin suami. Nangisinnya apa? Ya Allah, maafin ya, hamba belum bisa berbakti sama suami. Sampai suami bisa nyakitin saya seperti ini. Begitu caranya. Bukan ini mah, Ustadz, kok tega ya suami saya? Kok tega ya? Nggak usah. Ngapain nangisin suami begitu? Yang bunda tangisin, ya Allah, apakah ini cara engkau mengujiku? Dengan engkau datangkan ujian dari suamiku, sehingga aku tak bisa lagi berbakti kepadanya, karena begitu sakit rasa yang aku dapatkan gara-gara ulah suamiku, itu yang kita tangisi. Sama kayak adik-adik saya. Adik-adik saya yang dulu pernah deket sama seseorang, ada nggak? Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita, ada? Sakit. Di mana sakitnya? Nah, untuk kita yang sakit gara-gara itu, jangan tangisi orang yang meninggalkan kita. Tapi tangisi dosa yang pernah kita lakukan bersama dia sebelum Allah meninggalkan kita dari dia. Itu yang paling penting. Kalau nangisnya gara-gara, Ustadz, tapi kan sedih banget Ustadz. Aku tuh cinta banget Ustadz. Aku tuh ke dia sayangnya tuh melebihi apapun Ustadz. Lebay nggak? Tapi ada yang begitu, ada nggak? Ada. Ada yang gara-gara cinta terlalu berlebihan, ujungnya dia apa namanya ya? Iya, ujungnya stres, frustasi, nauzubillah bunuh diri. Ada nggak? Ada. Saking beratnya. Iya. Catat ya. Boleh jadi sayang. Kenapa orang itu Allah tinggalkan dari hidupmu? Karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untukmu. Gak usah gara-gara satu orang harus stres berlebihan. Gak usah. Mantan. Maafkan aku yang dulu. Betul gak? Punten ya, adik-adik saya. Kamu itu terlalu cantik untuk menangisi orang yang seperti itu. Udah. Kalau dia emang mau sama kita, pasti dia berusaha untuk kita. Betul? Kalau enggak, berarti dia akan pergi dari kita. Makanya buka hatimu sayang. Buka matamu. Jangan gara-gara satu orang ini harus. Gak bisa Ustadz. Gak bisa. Kenapa? Buat saya semua laki-laki itu sama. Dalam hati saya ngomong gini. Karena A juga laki-laki merenannya. Dia ngomong gini. A mah beda katanya gitu. Terus kumaha atuh. Dah. Sama bunda yang diuji sama anak. Ada gak? Ustadz, perasaan aku tuh gak kurang-kurang sayang sama anak. Nyekolahin dari kecil, masukin ke pesantren, sampai dia besar. Entah berapa banyak biaya yang aku keluarkan, sekolahin ke sana ke sini. Tapi kenapa ya Ustadz, ujian tuh malah datang dari anak kita yang kita keluarin banyak effortnya buat dia. Shh, bunda gak usah khawatir. Kebaikan bunda waktu itu akan Allah ganti. Yang bunda tangisi bukan kelakuan anaknya. Yang bunda tangisi, ya Allah maafin ya. Aku belum bisa jadi ibu yang baik. Sampai engkau mengujiku dengan anakku yang seperti ini. Itu yang bunda tangisi. Bukan kelakuan anaknya. Bunda, Nabi Nuh aja. Nabi. Diuji sama anaknya. Betul gak? Suami ibu Nabi bukan? Suami ibu Nabi bukan? Ibu Nabi bukan? Nabi Nuh aja diuji sama anaknya. Betul gak? Nabi Nuh kurang soleh apa? Nabi Nuh kurang baik apa? Nabi Nuh kurang ibadahnya seperti apa? Sempurna, baik. Tapi diuji sama anak. Yang Nabi Nuh tangisi apa? Ya Allah, bisakah aku bersama dengan putraku di surga? Jadi yang bikin sedih bukan kelakuan anaknya. Tapi bisakah aku menggandeng anakku ke surga? Tapi apa kata Allah?
Laisa min ahli. Kata Allah, Nuh, dia bukan keluargamu. Sehingga jangan sedih kalau engkau berpisah dengan putramu nanti di surga. Jadi kita tuh lebih tegar gitu loh. Kalau kita nangis sama urusan dunia, bedanya kita sama orang yang tidak beriman apa? Betul? Makanya mulai hari ini Bunda, bahagiakan hatimu. Halo? Bahagiakan hatimu, setuju? Sok, pulang dari sini mampir ke Botani. Betul? Yang di Sentul mampir ke Ayon. Yang di Cibinong mampir ke CCM. Yang di Asopia ke Pasar Anyar deket lah. Dak sarua eta ge mall. Betul? Terlalu sayang hatimu diisi dengan ruang yang menyakitkanmu. Betul nggak? Pulang dari sini, ayah jualan bakso, beli jeung gerobakna. Bahagiakan, ada kerudung bagus, beli. Ada yang suka, beli. Duitna eueuh neangan. Bahagiakan hati. Senyum pulang dari sini tuh jangan alhamdulillah. Coba ketemu siapapun senyum. Bunda jangan ngasih vibes yang negatif ke orang. Tuh suka kadang-kadang gemes. Sama Bunda udah ngaji teh ketemu Ustaz. Udah kita ngabisin air matanya di sini. Udah keluar. Orang tuh jangan tahu kalau kita nangis. Keluar mah bahagia. Powerful. Yes. Ketemu suami, wajahnya yang menceriakan. Ini mah jadi ngajak berantem sama suami teh. Ibu pulang, suami lagi cicing di rumah timernya nungguan kita. Ibu teh datang dengan sambutan terbaik. Assalamualaikum, Bunda pulang. Ya Allah, ayah, nganggur. Cicing wae di imah dengan. Ulah gitu. Bunda teh datang. Mungkin suami kita di rumah. Assalamualaikum. Ya Allah, ayah udah sampai rumah. Maafin ya tadi Bunda teh ngaji tapi nggak bakso. Jajan ke pasar aja. Kuring heula ka Botani. Cek suami teh, beli. Tuh udah nggak punya uang dari ayah. Terus ngapain atuh ke mall? Kata si Ahilman, bahagiakan hati. Ya. Makanya Bunda nanti nih jalan ke Botani. Ya kan? Sebelah kanan ada button scarf kan? Ya, mampir aja. Gaya we. Sorry gitu. Masuk. Bunda teh tahu dalam hati nggak punya uang kan? Tapi hati harus bahagia kan? Cobain kerudungnya. Cobain. Bilang sama temennya, bagus nggak? Bagus nggak? Cobain. Nanti tiba-tiba ada pelayannya. Ibu mau yang mana? Ibu cari yang gak ada modelnya. Biar ada alasan untuk bisa keluar dari situ. Cari yang gak ada model. Saya langsung. Ibu mau yang mana? Ibu cari aja yang warna kira-kira gak ada. Aku sih maunya yang ini. Bagus ini. Tapi ada warna ini enggak? Ada warna hijau sage. Tanya. Ibu teh tahu enggak ada warnanya di situ? Tanya aja. Tiba-tiba dijawab, ada warnanya. Di mana? Deg-degan kan? Akhirnya kita sebentar, saya mau telepon dulu suami saya. Mbak maaf ya saya buru-buru ya lah gitu. Itu cara jalan ninja yang paling cepat itu namanya ya. Saya kasih tahu buat ibu itu namanya. Saya mau bilang sederhana, bahagiakan hati, setuju? Gak bisa agit, bisa praktikkan nanti. Malah sedih, ibu sayang, yang bikin sedih itu gara-gara kita yang bikin sedih sendiri. Ngalamun, kieu. Ibu, jangan tertipu dengan apa yang ada di sosial media. Orang tuh posting belum tentu membahagiakan itu. Betul nggak? Makanya Bunda jangan kalah menyakiti hati juga dong. Ini mah
Kerma cicing. Batur status di bandara. Wah, jalan-jalan wae si eta mah nya. Padahal mah di kamar eta teh. Fotona we bandara. Orang mah keur di kamar. Betul nggak? Makanya Bunda bahagiakan hati. Bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Betul? Siapa yang menciptakan? Kita. Sama kayak begini nih, Bunda. Kenapa dikecewakan? Satu, berlebihan, berharap ke manusia. Dua, terlalu cinta terhadap dunia. Dan jauh dari siapa? Allah. Betul? Sekarang Ustadz, kami akui, iya begitu kejadiannya. Ujungnya kami kecewa. Sekarang pertanyaannya, gimana Ustadz? Udah kecewa nih sekarang. Yuk kita pengen berubah tahun ini lebih baik. Setuju? Tulis ya, 5T agar kita bisa mudah selesai dari hati yang dikecewakan. Ada berapa? 5T. T yang pertama, catat. Kalau kita mau lebih tenang setelah dikecewakan, T yang pertama, tenang. Apa? Tenang. Jadi yang pertama tenang dulu. Siapa yang ngasih tenang? Berarti pesannya deketin Allah. Yang ngasih tenang hanya siapa? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Bunda pasti hafal ayatnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Berarti rumusnya Bunda kalau dikecewakan yang pertama apa? Tenang. Siapa yang bisa ngasih ketenangan? Allah. Berarti gimana caranya deketin? Boleh jadi Bunda tuh kecewa dengan segala dunia ini karena Bunda lupa sama yang punya dunia. Allah. Tenang. Terus gimana Ustadz prakteknya? Tulis. 4. 1, sholat. 1 apa? Jadi kalau Bunda mau tenang, sholat. 2, baca Quran. Apa? 3, hadir di majelis ilmu. 4, berkumpul dengan orang yang soleh. Berkumpul dengan orang yang 4 agar kita bisa lebih tenang. 1 apa? Sholat. 2, baca Quran. 3, hadir ke majelis ilmu. 4, berkumpul dengan orang yang soleh. Bunda sholat diperbaiki tuh. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Pesan dari Ahilman ya, kalau bisa Bunda jangan tinggalkan 40 rakaat setiap hari. Berapa? 40 rakaat setiap hari. Perhatikan ke depan. 40 rakaat dibagi 17 rakaat yang fardu wajib. Jaga baik-baik. Yang 10-nya sholat sunnah rawatibnya. Walaupun ada yang menyebutkan 12. Rumusnya sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Sebelum subuh 2. Total 12. Tapi kalau sebelum zuhurnya belum bisa 4 minimal 2. Maka totalnya 10 tadi Ahilman dibilang. Jelas? 17-nya fardu. 10-nya rawatib, sholat sunnahnya. Lanjut tahajud. 11 dengan witirnya. 8 tahajudnya, 3 witirnya. 2 sisanya, duha di pagi hari. Total 40. 17, 10, 11, 2. Total berapa? 40. Jaga itu. Tenang. 2, Quran. Bunda sayang, catat baik-baik ya. Jangan pernah meninggalkan baca Quran dalam sehari. Orang yang jauh dari Quran lemah hatinya. Orang yang jauh dari Quran rapuh jiwanya. Orang yang jauh dari Quran tidak menentu perasaannya. Maka Bunda, kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati kita, Quran jawabannya. Ternyata semua jawaban ada di Quran. Quran itu obat untukmu. Quran itu penenang untukmu. Quran itu petunjuk untukmu. Sering Ahilman sampaikan. Beberapa surat-surat pilihan yang harus Bunda amalkan. Hafal kan? Hafal nggak?
Insya Allah sering Ahilman sampaikan. 7 surat pilihan, tulis. Biar reminder lagi. 7 surat pilihan yang bisa kita amalkan setiap hari. 1 surat Ar-Rahman. 2 surat Al-Waqi'ah. 3 surat Al-Muluk. 4 surat Al-Jin. 5 surat Al-Insyirah. 6 surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Digabungin 1. 7 kalau hari Jumat Al-Kahfi. Kalau hari biasa catat ayat kursi Al-Baqarah 255. Dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Pilihan, silakan. Ayat kursi dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau hari Jumat boleh Al-Kahfi. Apa keutamaannya? 1 surat apa tadi? Ar-Rahman. Agar kita disayang oleh Allah dan disayang oleh makhluknya Allah. 2 Al-Waqi'ah. Agar kita dilancarkan rezekinya sama Allah. 3 Al-Muluk. Agar kita dijaga dalam hidup, khususnya dihindarkan dari siksa kubur. Al-Jin, agar kita dijauhkan dari gangguan jin. Al-Insyirah, agar kita diberikan kemudahan setelah kesulitan kita. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, agar kita diberikan penjagaan dari penyakit yang menempel di tubuh kita. Ayat kursi, agar kita dibimbing dalam kebaikan setiap saat. Ayat terakhir Al-Baqarah, agar doa kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Al-Kahfi, agar kita diterangi cahaya oleh Allah dari setiap Jumat ke Jumat yang kita jalani. Jadi semuanya ada keutamaannya. Maka orang yang dekat dengan Quran, tenang hatinya. Majlis ilmu, bunda sayang, temukan majlisnya. Datang ke majlis ilmu. Kalau bunda ngerasa cocok dengan gurunya, cocok dengan apa yang disampaikannya, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Dan kalau bisa, ajak sahabat yang lain. Karena itu yang bisa menguatkan untuk kita. Sampai yang terakhir, temukanlah teman yang baik. Ternyata bunda, yang bisa bikin kita galau tuh gara-gara berteman dengan siapa? Betul? Berteman dengan teman yang baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau akan kecipratan wanginya. Berteman dengan teman buruk, seperti engkau berteman dengan pandai besi. Engkau akan kecipratan baunya. Maka tenangkan hatimu setelah dikecewakan. Dan tidak ada jalan ketenangan kecuali mendekat kepada siapa? Allah. 4 amalannya. 1 apa? Salat. 2 baca Quran. 3 hadir di majlis ilmu. 4 berkumpul dengan orang soleh, orang baik. Sekarang saya mau tanya, di sini udah punya teman baik apa belum? Kalau udah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena ternyata bunda sayang, orang itu kelak akan dikumpulkan bersama dengan siapa ketika dia di dunia. Coba angkat tangan, siapa yang datang ke sini sama temannya? Duduk. Siapa yang datang ke sini sendirian? Cari temannya, ulah sedih gitu. Beta sedih teh. Pulang dari sini, tanya kiri kanannya, harus kenal. Siapa yang belum masuk grup As-Sakinah, ada nggak? Yang belum masuk grup As-Sakinah? Oke, pulang dari sini, temuin panitia, minta masuk grup WA As-Sakinah. Setiap hari ada video dari Ustadz Hilman. Ada nggak biasa? Takutnya nggak dikirim sama Bu Wita. Ada nggak? Ada ya. Jadi setiap hari yang gabung di grup As-Sakinah pasti dapat video dari Ahilman. Jadi kalau teman-teman biasa lihat di TikTok, teman-teman yang di grup WA itu dapat setiap hari dari apa yang kita sampaikan di grup WA. Coba yang belum gabung mana? Oke, setelah ini gabung ya. Oke, siapa yang belum beli kalender As-Sakinah? Udah jadi jualan kia itu. Nanti pulang dari sini masih ada nggak kalendernya? Jualan nggak di luar? Nah, nanti beli kalendernya. Di situ ada tanggal puasa Ayyamul Bid, ada tanggal puasa-puasanya, nanti ada tanggal catatan-catatan kebaikannya, ditandai kajian-kajiannya kapan, itu ada di situ. Nanti pulang dari sini beli, insya itu bagian kita menenangkan hati. Udah, tenangkan hatimu, deketin siapa? Dan jauhi orang yang menyakitimu. T yang pertama apa? Tenang. T yang kedua,
Agar kita bisa lebih tenang setelah dikecewakan, T-nya adalah terima. Apa? Udah, jangan diungkit-ungkit lagi. Cukup. Kalau aib, tutupi. Kalau dosa, taubati. Kalau durhaka, perbaiki. Kalau zolim, tinggalkan keburukan itu. Udah cukup. Iya Ustadz, dulu saya dikecewakan. Cukup. Ustadz, suami aku dulu cukup. 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 Terima, itu sudah terjadi dengan kita. Betul? Berapa banyak di antara bunda izin. Sering begitu tuh. Gak bisa Ustadz, gak bisa. Kesalahan dia waktu itu masih ada. Udah. Udah, ingat bunda itu menerima kesalahan itu. Bukan berarti orang itu fine-fine aja, enggak. Nanti akan ada hisab di akhirat memang. Dengan catatan dia enggak berubah, baru dihisab. Tapi kalau orang ini berubah, bertaubat, minta ampun, perbaiki semua keadaannya. Nanti Allah dengan segala kebaikannya akan maafkan kesalahan kita juga. Betul enggak? Bunda yang pernah nyakitin, taubat. Yang pernah ngecewain, taubat. Dan bunda yang pernah dikecewakan, terima, maafin. Tapi kan Ustadz, enakan dia. Dia yang nyakitin aku. Aku yang berdarah-darah gara-gara dia. Aku yang nangis air matanya banyak buat dia. Bunda, maafin tuh bukan buat dia, buat kita. Gak ada ruginya orang yang memaafkan. Catat. Gak ada ruginya orang yang memaafkan. Justru orang yang memaafkan itu diberikan pintu surga PVIP oleh Allah. Tapi kan Ustadz, kenyataannya emang gak segampang itu Ustadz. Iya, gak segampang itu kalau yang dikedepankan ego kita. Akan jadi belajar mudah kalau kita mikir memaafkan itu perintah siapa. Kan gak mungkin Allah menakdirkan ada orang yang nyakitin kita kalau bukan karena izin Allah. Betul gak? Makanya ahilman tuh, kalau ada orang yang nyakitin saya mikirnya, ini izin Allah. Allah yang ngizinin ini terjadi buat saya. Gak mungkin tiba-tiba datang, pasti Allah menyiapkan kebaikan untuk kita. Karena kita percaya, tidak ada satu musibah pun yang terjadi untuk kita, melainkan semua atas izin siapa? Surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Sok, coba dibuka. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Surat keberapa At-Taghabun teh? Surat ke-64. Ayat 11. Perhatikan bunda sayang, teteh sayang, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau bahasa sederhana begini, tidak ada sesuatu yang menyakitimu, mengecewakanmu, menyinggung perasaanmu, kecuali itu semua atas izin Allah. Apa sikapnya? Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya apa? Yakin ini dari Allah. Maka apa? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bunda, kenapa sampai hari ini bunda belum menemukan kebaikan dari kecewa yang dirasakan? Boleh jadi karena ruang di hatimu belum yakin ke Allah. Dan mungkin bunda belum bisa memaafkan semua itu gitu. Bunda belum ridho, bunda belum lega dengan takdir yang Allah takdirkan untuk kita. Ujungnya apa? Allah gak ngasih petunjuk di hati kita. Maka di ayat ini Allah bilang, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, musibah itu, sakit itu, luka itu, rasa itu, illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah.
Apa tugasmu? Kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Maka mulai hari ini bunda sayang, yang sudah terjadi kita kecewa, iya terima. Satu apa? Tenang. Dua, terima. Dan yang bisa melapangkan hati siapa? Allah. Dan ingat, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah atas semua yang terjadi, boleh jadi itulah yang akan Allah siapkan di waktu yang akan datang. Maka sekarang bunda lapang, terima. Ya Allah, makasih saya kecewa sama suami, iya ya Allah. Saya kecewa sama anak saya, iya ya Allah. Saya kecewa sama usaha saya, iya ya Allah. Saya kecewa sama bestie saya, iya ya Allah. Saya kecewa dengan guru saya, dengan ustadz saya, iya ya. Saya kecewa ya. Tapi saya tuh lebih lega karena ada engkau bersamaku ya Allah. Dunia bisa meninggalkanmu, manusia bisa membencimu, tapi ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dan membenci dirimu. Setuju? So, yang kedua T-nya apa? Terima. Yang ketiga T-nya adalah tutup. Apa? Tutup. Tutup semua kecewa yang pernah terjadi. Tutup. Jangan diungkit lagi. Kalau bunda pernah kecewa sama orang, ya sudah tutup. Kalau menurut bunda, melepaskan komunikasi dengan dia bisa lebih membahagiakan, ya sudah. Blok sosmednya. Hapus semua kenangan tentang diri. Tinggalkan semua apapun yang sudah terjadi itu. Tutup. Kalau masih buka-buka, liar tuh. Dan lebih menyakitkan kalau ternyata orang yang ngecewa itu lebih bahagia hari ini gitu. Betul nggak? Ya udah, tutuplah. Tutup. Setelah tutup apa? Yang kedua, titip. Apa? Titip. Nah, titip. Yang keempat, titip. Titip sama siapa? Allah. Doain. Nah, doain kita yang dikecewakan, doain juga orang yang mengecewakan kita. Jangan dendam, jangan dengki. Ya Allah, si eta sing calak. Jangan. Titip sama Allah, doain yang baik-baik. Setuju atau tidak? Doain kita yang dikecewakan, iya. Doain juga orang yang ngecewain kita. Makanya izin adik-adik saya yang pernah punya mantan waktu itu, titip sama Allah. Ustadz, dia udah nikah sama yang lain. Titip sama Allah. Titip ya Allah. Kalau dia ketemu sama yang lain, titip ya Allah. Hantarkan aku bertemu dengan jodohku yang lain juga. Gak usah minta yang bagus lah, yang cukup aja. Gak usah minta, Ustadz aku mau pengen suami. Gak usah. Minta yang pas dan cukup. Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Pas dibawa kondangan gak malu-maluin ya gitu. Lebih soleh kepribadiannya. Lebih banyak uangnya. Lebih ridho istri pertamanya gitu. Gitu enggak? Enggak gitu. Lebih ridho semua keadaannya. Jadi titip sama siapa? Allah. Titip doa buat kita yang dikecewakan, titip juga doa buat orang yang mengecewakan. Semua akan baik-baik aja. Dan yang terakhir T-nya adalah tatap. Apa? Tatap. Tatap apa? Tatap masa depan yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Betul? Satu T-nya apa? Tenang. Dua, terima. Tiga, tutup. Empat, titip. Lima, tatap masa depan yang lebih bahagia daripada kemarin. Bunda, kenapa kaca spion mobil itu yang samping lebih kecil daripada kaca bagian depan? Kasih waktu buat ke bengkel dulu 1 jam ya. Silahkan ditanyakan ke bengkel mobil. Kenapa spion bagian samping di mobil lebih kecil daripada kaca bagian depan?
Jawabannya karena spion itu fungsinya untuk melihat apa? Sesuatu yang di belakang. Sedangkan kaca bagian depan buat lihat kemana? Ke depan. So filosofi maknanya Allah dalam semesta ini pengen gambarin ke kita. Apa yang terjadi di belakang itu kecil. Dan boleh jadi apa yang Allah siapkan ke depan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi kemarin. Betul? Yuk mulai hari ini tatap. Jangan sedih lagi. Kayak tadi tuh bahagia. Perlu lagi saya contohin lagi. Gak usah ya. Gak usah saya contohin lagi, udah sering dong. Tatap. Ketemu orang, tatap dengan kebaikan. Jangan benci sama orang. Catat ya. AA tidak pernah mengajarkan bunda untuk membenci seseorang. Kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Setuju? Bunda, suami punya salah, benci salahnya, tapi jangan benci siapa? Suaminya. Bunda punya masa lalu, benci masa lalu yang buruknya, tapi jangan benci orangnya. Tatap, Ustadz, kenapa nggak boleh ada kebencian? Nggak boleh. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Bunda sayang, seberapa besar bunda ingin dicintai oleh Allah, maka besarkan cinta bunda kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bunda di hati mencintai makhluknya Allah, lihat semua orang tuh baik, gitu. Gak ada yang jelek, gak ada, semuanya baik. Kalau bunda melihat semua orang itu baik, maka Allah akan hantarkan kebaikan untuk kita. Bahkan bunda bisa menatap baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Itu luar biasa. Makanya wajar ya, sering Ahilman sampaikan. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, mau atau tidak? Barang siapa yang ingin dihadiahkan istana di surga, mau atau tidak? Ingin atau tidak? Kata Nabi, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Orang gak baik sama kita balas baik sama dia. Balasannya apa? Istana di surga. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Susah. Karena pahalanya apa? Istana di surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu. So, 5T agar kita bisa lebih tenang, lebih baik setelah kita dikecewakan. 1 T-nya apa? Tenang. Caranya apa? 4, sholat, baca Quran, hadir di majelis ilmu, berteman dengan teman yang baik, teman yang soleh. Yang kedua T-nya apa? Terima. T yang ketiga? Tutup. T yang keempat? Titip. T yang kelima? Jelas atau tidak? Bisa kita amalkan? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup karena senantiasa Allah bersama dengan kita. Mudah-mudahan setelah ini gak ada lagi kecewa-kecewa lagi. Kalau kecewa lagi, ingat-ingat ini lagi. Tenang dulu. Gak usah brutal. Wah, harusnya gak terjadi. Udah. Udah terjadi kan? Harusnya suami aku gak begitu. Begitu gak? Udah Ustadz, hanya nges atuh. Tenang. Makanya siap-siap bunda. Kalau ada sesuatu yang mengagetkan bunda, jadi selama, ingat, kata apa? Tenang. Bunda baca WA-nya suami, ternyata suami teh WA-an. Lydia. Ayo Lydia ya. Saya itu teh Lydia. Bunda teh belum baca, cuma lihat HP suami, aya WA. Lydia. Langsung bunda teh ambil HP suami, dibanting.
kasusukan. Palid weh. Suami keluar kamar mandi, nanya, "Bun, tadi mana HP ayah?" "Tadi mana HP ayah?" 3 kali ditanya, diam terus. Akhirnya istri ngomong, "Ayah, eta sahali dia teh." Kaget suami teh. Duk, 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 duk. Sahali dia teh. Emang kenapa? Tadi ayah WA tili dia. Mana HP-nya sekarang? Dibuang kasusukan. Itu ciri yang tidak tenang. Kata si ayah, "Bunda, tahu nggak dia itu siapa?" "Siapa?" "Kan bunda teh bulan depan ulang tahun yang ke-58 tahun kan." Kolot. Kan bunda teh bulan depan ulang tahun yang keberapa? 58. Kan bunda pernah bilang ke ayah, bunda teh pengen ganti dari Honda Vario, pengen ganti jadi Honda City, Honda Mobilio. Sili dia teh SPG mobil Honda. Eta teh ayah lagi nego harga buat ngasih surprise buat bunda. Ngahulang tadi gitu kan. Ayo. Cek si ayah, "Mana HP-na?" "Palid kasusukan." Si ayah nangis, "Ya." Kata si bunda, "Ayahku naon nangis?" "Can lunas." Tenang. Jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu jawabannya. Betul? Tenang. Insya. Nah pokoknya dalam hidup mah tenang dulu. Gak usah gurung-gusu. Gak usah. Bunda dapat info dari temannya. "Cek, apa tuh?" "Cek Ida." "Apa tuh?" "Cek apa tuh?" "Eta si Cek Ida ngomongkeun maneh." "Di mana?" "Kan kita ada grup. Grup naon? Jahe merah." "Eta teh si Ceida ngomongin kamu di grup itu. Dan kamu mah gak ada di grup itu. Aku yang tahu." Nah, bunda sama orang yang menyampaikan itu jangan langsung berteriak, langsung telepon. "Saha nu ngomongin orang? Saha nu ngomongin orang? Saha? Si Ceida? Ceida orang Ciawas teh lain." Ambil HP. Telepon. "Ceida, mana teh ngerti saeutik atuh." Ceida teh, "Naon? Abi teh salah naon? Maneh cenah seuk Cituti ngomongkeun urang dia di dinya cenah." Kade. Bunda sayang, jangan begitu. Jangan-jangan Cetuti jadi kompor biar kita berantem sama Ceida. Betul nggak? Tenang. Sok Ahilman mau tanya, yang tadi itu fakta atau bukan? Ada yang begitu apa enggak? Yang suka rusuh ada enggak? Tenang. Mikir eta teh. Jangan-jangan kita yang seperti itu. Bunda juga jangan suuzon sama orang. Ada orang yang puntennya, kan kadang-kadang di pengajian juga tidak menjamin orang bersih hati semua. Betul gak? Ada yang hatinya teh karotor, ayah. Abi mah ngaji teh haroream. Komo kajian Ustadz Hilman mah pinuh. Aing mah datang isuk-isuk geus di tempatan eta teh. Geus eta teh nya kantong geus dicirian kabeh tu kantong. Abi geus berangkat jam genep di imahnya, tetep we geus dipeu ditu mah ditukang deui. Emang eta ibu-ibu tengah geng gitu 10 orang di dinya teh. Da aya wae gitu. Ada yang begitu apa enggak? Maksud Aam mah jangan begitu. Tenan naon kalau mau duluan mah datang duluan, betul enggak? Tapi kalau ada yang baru pas dia mau duduk ya enggak apa-apa. Betul enggak?
Kecuali heurin. Heurin ece di tukang we wes lieur atuh. Cuman kalaupun nolak bilang baik-baik. Ibu maaf ya ini buat teman saya. Teman saya jauh rumahnya di mana? Itu di Purwakarta. Can datang tadi teh. Cenama mogok mobil teh. Bilang baik-baik. Ibu paham ya ini mah punya teman saya udah minta tempatin ke saya. Dia mah kalau di tukang sok teu ngarti ngaji teh. Jadi panghareupna wae daya ingatna teh tipis gitu guys. Jadi kudu panghareupna. Bilang begitu, iya mah ada teman lain nanya, "Bu, kosong tuh?" Ada yang nanya, bukannya jawab, ini mah kalau ngomong sama temennya. Ditanya, "Oce kosong tuh?" Ulah gitu, Cik. Ulah gitu. Sok. Justru pulang dari sini teh harus punya teman baru, betul nggak? Nah, orang yang datang tadi itu dia masukin ke kita. Asukan karena grup. Kayak ngageng jeung orang barengan. Jadi 11 tah. Ke 12. Engke teh sama si dikuasai ku manehna kabehana. Allahu Akbar, Bunda sayang. Ayo mulai hari ini mah 5T. T yang pertama apa? Tenang. T yang kedua, terima. T yang ketiga, T yang keempat, T yang kelima. Jelas? Tenangkan hatinya, terima keadaannya, tutup sebuah kecewanya, titip doa sama Allah, tatap masa depan yang lebih baik. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Tenang atau tidak? Bisa diamalkan? Bisa dimengerti ya? Sangat mudah. Titip salam buat yang lain, buat keluarga. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Amin.